Jadi sesuai dengan aturan HIR yang undang-undang dan juga ini bukan termasuk yang dilarang dalam undang-undang ya. Karena dalam undang-undangnya kan masih HIR Pak ya. HIR dengan BW. Saudara Michael ya, Benjamin Sinaga ya, saya panggil saksi ya sini ya. Saksi ya kan. Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini dalam hal apa? Apa? Ya. Saya mengerti ini adalah sidang CLS Citizen Lawsuit yang mempertanyakan kinerja atau fungsi dari lembaga-lembaga atau instansi pemerintah yang menangani kasus-kasus tertentu. Ya bagus itu ya, udah tahu berarti ya. CLS ya kan, Citizen Lawsuit ya kan ya. Iya betul. Berarti kinerja pemerintahnya. Kinerja atau lembaga. Yang mereka lakukan selama inilah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut selama ini. Lembaga-lembaga itu bagaimana melakukannya, perbuatannya ya. Perbuatannya. Perbuatan apa yang menurut saudara tadi kan? Perbuatan kan ya. Lembaga-lembaga itu yang mungkin ada masalah saudara. Betul. Silakan. Ya kalau kita bicara di sini tergugat pertama UGM ya, yang saya soroti. Karena saya sebagai wartawan diundang oleh para alumni UGM di tanggal 15 April. Tanggal 15 April. Bulan 4 tahun. Tahun 2025. Untuk memeriksa skripsi di Fakultas Kehutanan. Karena beberapa alumni UGM, diantaranya Roy Suryo dan Rismon Sianipar dan Dr. Tifa, di antara puluhan alumni lainnya ingin memeriksa skripsi di Fakultas Kehutanan. Fakultas Kehutanan ya. Kehutanan UGM. Yang mana terindikasi katanya hari itu akan ada penutupan semua gerbang UGM di pagi itu, pagi tanggal 15. Akan ada penutupan semua gerbang UGM. Saya tidak tahu alasannya apa dan saya tidak percaya sebagai wartawan kita harus datang langsung ke lokasi karena kita tidak pernah mendengar sesuatu yang se-ekstrim itu. Nah, lalu dari siapa tadi? Mendengarnya dari siapa? Itu ada pengumuman langsung di media sosialnya UGM. Oh, media sosial UGM ada ya? Ya, sebentar saya cek ya Pak. Boleh. Sebentar saya cek di tanggal April. Ada pengumuman seperti ini. Informasi arus lalu lintas pintu masuk lingkungan kampus meliputi pintu Portal Boulevard dan Portal Agro hari Selasa 15 April 2025 akan ditutup pukul 7.30 WIB. Itu kan hari Selasa dan hari biasa ya, seharusnya mahasiswa gampang saja masuk ke kampus itu. Pintu gerbang Barat Geraha Sabha Pramana GSP ditutup. Selanjutnya hanya menggunakan pintu Jalan Revesia. Nah, lalu saya datang pagi-pagi ke UGM. Yang beritanya itu siapa ya? Ini dari UGM Pak. UGM itu yang ada tanda tangan nggak? Izin Pak, boleh? Silakan dari apa? Tergugat dan tergugat. Ini saya dapatkan dari media sosialnya UGM Pak. Ya. Dan lengkap di bawahnya ada Instagram dan semuanya UGM, berarti resmi. Ya, izin Pak. Ya. Foto, ya. Lebih foto. Betul ya Pak? Dan di foto. Oh iya silakan. Nah, ditunjukkan, kan ya, ditunjukkan bukti ini. Siap. Setelah melihat foto itu tadi, ada pengumuman di media, apakah saksi tanya kepada pihak UGM, apakah benar ini mengeluarkan ini? Ada? Saya lebih ke investigatif ya, yang mulia, dan saya lebih suka mendatangi langsung lokasinya daripada menelpon birokrasi yang panjang lebar.
Jadi saya datang dan memang saya menemukan dengan mata kepala saya sendiri semua pintu ditutup. Yang tadi geraha segala macam Kecuali itu, yang depan tadi ya. kecuali yang di depan. Dan di depan itu ada sekitar puluhan lah security UGM berbaju kuning muda dan beberapa personil kepolisian. Ada fotonya? Ada videonya. Videonya. Tetapi bisa nanti saya berikan semua video yang saya katakan itu melalui penggugat atau melalui apa ya, yang mulia. Jadi saya datang ke dalam dan saya menemukan di situ ada di Fakultas Kehutanan di dalam ada sekitar puluhan alumni UGM yang saya wawancarai. Ada di Fakultas Kehutanan ya? Di Kehutanan. Ada puluhan orang ya? Puluhan ya? Mungkin 30-40. Diwawancarai siapa yang diwawancarai? Saya mewawancarai ya secara acak saja. Saya wawancara Bapak alumni UGM. Ditanya berapa? Waktu ada KTP-nya, ada ininya enggak? Oh tidak. Namanya? Ada, semua ada namanya di video ya? saya. Ada videonya ya? Karena jurnalisme video itu kan lebih jelas ya. Pengakuannya jelas, wajahnya jelas dan seterusnya. Identitasnya nggak ditanya? Tidak, tapi ada satu orang yang sangat menarik bagi saya. Seorang alumni UGM juga kalau saya tidak salah, Pak Amin Rais. Amin Rais. Pak Amin Rais saja sampai duduk di selasar UGM. Di teras. Lalu saya Amin Rais yang mana nih? Amin Rais yang ketua MPR, mantan ketua MPR. Yang kita sama-sama sudah kenal lah, terkenal. Nah, lalu saya tanya beliau-beliau itu kenapa datang ke sini? Ingin ikut melihat skripsi. Ingin ikut melihat skripsi Fakultas Kehutanan yang diantaranya adalah Joko Widodo. Yang selalu dipertanyakan sejak tahun 2019, sudah lama lah. Skripsi ya, bukan jasa ya? Skripsi. Karena hari itu UGM menerima permohonan dari TPUA dan ahli-ahlinya. TPUA itu tim pembela ulama dan aktivis. Itu saya baru tahu setelah di UGM dan setelah beberapa hari. Tim pembela ulama dan aktivis. Ya, hari itu saya tidak tahu itu siapa atau anggotanya siapa. Nah, lalu saya melihat ada kerumunan di depan satu ruangan nomor 109. Di ruangan 109. Di kalau saya nggak salah di Kehutanan. Kehutanan ya. 109 ya. 109. Ruangan. Di mana ternyata di dalam setelah mereka keluar menceritakan, ternyata di dalam ada Roy Suryo, Rismon Hasiholan, Sianipar, Dr. Tifa, Profesor Wening, Wit Wening yang sedang digugat ini, dan ada beberapa alumni Kehutanan tahun 1985. Menurut orang yang di dalam, menurut kesaksian mereka yang saya wawancarai, ada Saminuddin Barori Tou di antaranya. Siapa? Saminuddin Barori Tou. Siapa itu? Itu salah satu alumni Kehutanan yang juga menunjukkan skripsi. Nah, lalu saya bertanya. Saminuddin Barori Tou. Oh ya, orang mana? Saya kurang tahu. Saya nggak pernah ketemu juga yang namanya aneh juga kan ya? Iya, tetapi setelah saya cek di beberapa sumber, memang dia lulus dari UGM Kehutanan 85 ya. Jadi mereka semua menunjukkan skripsi mereka masing-masing ke ketiga orang ini, Roy, Rismon, dan Tifa. Nah, lalu setelah keluar dan ada kerumunan, mereka sepertinya kurang puas kan. Ketiga orang ini kurang puas dengan hasil yang mereka lihat di dalam, dengan bukti yang mereka lihat di dalam. Lalu kurang puas, tadi kan kurang puas ya? Kurang puas, mungkin tidak bisa meneliti entah di bagian mananya, saya tidak bisa menjelaskan itu ya. Tapi mereka bertiga keluar dengan wajah yang kurang puas. Dari mana tahu itu kurang puas? Kan ada konferensi pers. Mereka mengadakan konferensi pers dengan youtuber dan wartawan yang ada di situ, termasuk saya. Dan mereka kecewa lah pada intinya. Kecewa terhadap apa? Kecewa dengan UGM hanya menunjukkan sebatas itu saja gitu. UGM hanya menunjukkan? Ya, hanya menunjukkan skripsinya sebatas begitu saja. Ditunjukkan saja. Mungkin mereka ingin meneliti lebih lanjut gitu ya. Ditunjukkan saja tapi ditunjukkan saja. Ya. Nah, lalu saya lanjutkan. Setelah itu saya makan siang bersama kawan-kawan wartawan dan tiba-tiba ada sebuah berita di medsos UGM yang saya tidak
simpan ya. Kebetulan itu saya tidak simpan. Lalu mereka mengajak Pak Roy, Bang Rismon dan Ibu Tifa kembali ke UGM dan mengajak wartawan untuk konferensi pers kembali. Termasuk saya diantaranya karena saya membawa kamera yang lengkap. Jadi di channel YouTube saya Sentana, gambarnya lebih bagus daripada yang lain, kira-kira begitu. Setelah itu saya upload, saya unggah. Tiba-tiba dalam 1-2 hari 700.000 orang menonton. 700.000. Ya, padahal channel saya itu termasuk tidak sebesar itulah, tidak punya jutaan pengikut sampai dalam 1 hari itu ya? Dalam 1 hari lebih sedikit. YouTube-nya ya. 700.000 penonton. Follower berarti ya? Follower saya paling hari itu hanya puluhan ribu saja, yang mulia. Iya. Jadi tidak mungkin menarik penonton 700.000. Berarti kan ini sesuatu yang memang diminati masyarakat, memang dicari-cari oleh masyarakat. Yeah. Lalu mereka menjelaskan apa yang sebenarnya bisa dicek di video itu atau nanti ada yang bersaksi di sini. Mereka menjelaskan apa perbedaan statement yang dikeluarkan UGM di medsos dengan apa yang terjadi sebenarnya di dalam, karena di dalam itu tidak bisa masuk, wartawan tidak boleh masuk kecuali yang dipilih oleh UGM. Jadi perbedaan antara statement UGM dengan apa yang sebenarnya terjadi di ruang 109. Ya, lanjut. Ya, sepertinya UGM memberi statement, saya agak lupa ya, yang mulia ya. Ya. Kayaknya memberi statement bahwa 3 orang ini puas dan menyatakan skripsi itu asli. Sepertinya seperti itu yang mau dinarasikan oleh UGM. Tapi belum pasti itu kan. Sepertinya kan tadi. Ya. Mengarah ke situ. Mengarah ke situ. Tetapi yang mau mereka sampaikan, yang mau 3 orang ini sampaikan adalah skripsi-skripsi yang mereka lihat di Fakultas Kehutanan UGM itu tidak ada tanda tangan pengujinya. Skripsi semuanya. Semuanya. Banyak ya di Kehutanan UGM. Tidak ada yang mereka lihat di situ ya. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada tanda tangan penguji. Penguji skripsi. Ya. Nah, jadi dinyatakan oleh mereka cacat, gitu ya, cacat. Banyak berarti kalau gitu kan? Banyak Pak. Termasuk Joko Widodo dan Saminuddin Baroreto. Tidak ada tanda tangan pengujinya. Semuanya, ya. Gimana Pak? Semuanya tadi banyak yang cacat ya kan skripsi. Iya, skripsi. Di antaranya yang saya ingat aja itu Pak. Tidak ada tanda tangan ya. Tidak ada tanda tangan dosen penguji. Sehingga di media mereka mengatakan kalau tidak ada tanda tangan dosen penguji, berarti tidak mungkin ada ijazahnya. Termasuk tadi yang Barori ya, sama. Termasuk Barori dan Joko Widodo. Ya, jadi kalau tidak ada ijazahnya, lalu berlanjutlah itu sampai ke palsu dan seterusnya. Nah, yang saya mau katakan setelah itu di tanggal sebenarnya saya hari itu tidak meliput ini lagi, tidak meliput kasus ini lagi. Tetapi setelah di tanggal 30 April ada laporan dari Pak Jokowi, tiba-tiba di bulan Mei saya mendapatkan panggilan sebagai salah satu terlapor. Yang menurut saya sudah sampaikan ini ke penyidik, mungkin ada kepolisian di sini juga. Saya sudah sampaikan bahwa saya itu di situ sebagai wartawan. Yang saya ceritakan tadi itulah yang saya lakukan. Dan lapornya apa? Apanya yang dilaporkan apa? Terlapor pencemaran nama baik. 310 311. 310 masih 2025 ya? Iya, pakai KUHP yang lama itu. 310 311 ya. Dan 27A ITE. 27A ITE ya? Ya, itu kayaknya melalui elektronik ya, gitu ya. Ya. Ininya. Jadi saya menyampaikan ke penyidik apa yang saya ketahui dari peristiwa itu dan bahwa saya mempunyai sertifikasi wartawan utama, maka saya bisa menjadi pemimpin redaksi dari sebuah media dan yang saya lakukan itu semua adalah tindakan jurnalistik. Apalagi kalau hari ini kita melihat berita, MK sudah memutuskan bahwa wartawan tidak bisa dipidana serta-merta begitu saja karena kegiatan jurnalistik. Nah, setelah saya jadi terlapor, saya terpaksa dong, yang mulia, saya terpaksa menggali ini jauh lebih dalam lagi. Menggali jauh lebih dalam artinya apa? Bahwa
kenapa seorang wartawan bisa dicari-cari kesalahannya sampai segitu? Berarti ada sesuatu. Berarti tadi Jadi insting melakukan investigasi lebih dalam. Investigasi saya harus lebih dalam lagi ternyata. Yang awalnya hanya penutupan jalan yang tidak lazim sama sekali, tiba-tiba menjadi sesuatu yang lebih besar. Jadi saya semakin tertarik untuk menginvestigasi ini, dan saya waktu itu ada mendapatkan sebuah koran Kedaulatan Rakyat 1980 yang memuat nama Joko Widodo. 19 tahun? Tahun 1980, penerimaan Sipan Maru kalau nggak salah ya. Sipan Maru kalau nggak salah namanya. 1980 itu memuat nama Joko Widodo sebagai yang diterima di Fakultas Kehutanan UGM. Waktu saya mencari itu, tiba-tiba ada seseorang ya masyarakat biasa yang menghampiri saya. Pak, mau nggak saya tunjukkan rumahnya Pak Kasmujo? Pak Kasmujo yang selama ini dikatakan sebagai dosen pembimbing. Nah, lalu saya, boleh Pak, di mana kira-kira? Lalu saya diantarkan ke satu area di Yogyakarta, itu kan di Yogyakarta Pak, perpustakaannya UGM juga di Jogja. Saya datang, itu sekitar tanggal 14 Juni. 14 Juni, saya 2025. Ya. Setelah laporan polisi itu menyita waktu saya lah, saya diperiksa dan seterusnya selama bulan Mei. Lalu bulan Juni saya menginvestigasi lagi. Saya datang ke rumah Pak Kasmujo, yaitu di Yogyakarta. Saya ketok pintu depannya, tidak ada yang menjawab. Saya ke pintu belakang. Ternyata dia memiliki sebuah kios. Dan Pak Kasmujo sendiri keluar dan menjawab saya. Saya tidak pernah menjadi pembimbing akademik ataupun pembimbing skripsi, karena usia saya di situ masih di bawah 50 tahun dan golongan saya masih rendah lah. Golongan saya terlalu rendah untuk menjadi pembimbing, dan saya masih sarjana muda. Nah, jadi poin-poin itu dia sampaikan secara cepat, dan itu semua terekam dalam video di tanggal 14 Juni ada di channel YouTube saya. Nah, itu yang kedua. Agak pelan-pelan. Oh iya. Oke. Saya. Iya. Oke. Iya. Mau saya ulang lagi kan Pak? Nggak usah, lanjut. Ya. Nggak usah ya? Oke. Nah, jadi itu kan semakin membuat saya penasaran. Dan ini agak mundur sedikit ya, mundur 2 hari. Saya sebelumnya dari desa Ketoyan, yang dikatakan adalah desa tempat KKN-nya Bapak Joko Widodo. Desa Ketoyan di Wonosegoro. Di Toyan. Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro. Wonosegoro, Kabupaten atau Boyolali. Oh, Boyolali. Ya. Di situ saya menemui kepala desa Ketoyan, yaitu seorang ibu, saya lupa namanya, udah agak lama soalnya. Dan dia, saya tanyakan, Bu, betulkah di sini ada KKN UGM di tahun 85? Oh tidak, yang ada tahun 83. Lalu besoknya dikoreksi oleh Pak Joko Widodo 85, dan akhirnya semua mengatakan itu 85. Tapi itu salah satu. Dan yang kedua, ternyata memang ada KKN yang terjadi di situ, tetapi tidak ada yang mengaku KKN bersama dengan Joko Widodo. Gitu Pak, kalau di Ketoyan itu. Jadi investigasi saya yang penting diantaranya itu, kalau soal ijazahnya mungkin itu bagian orang lain untuk menjelaskan. Joko Widodo tidak KKN di desa Ketoyan. Iya. Kebanyakan itu yang. Iya. Karena menurut saksi tadi dari ibu yang lupa, ibunya siapa? Kepala desanya? Ibu kepala desa yang menjabat sekarang adalah anak dari kepala desa yang dulu. Jadi masih turun-temurun seperti dinasti. Ya. Jadi kepala desa yang dulu itu memang menjabat cukup lama, dan dia mengingat waktu dia kecil ada KKN UGM tahun 83. Itu yang kepala desanya ingat. Tetapi setelah dikoreksi ternyata tahun 85. Setelah itu dikoreksi. Ya, kira-kira itu sih kesaksian saya, dan sebetulnya banyak kejanggalan selama saya menginvestigasi kasus ini, dan saya banyak melihat orang-orang ketakutan untuk bicara mengenai kasus ini. Banyak kejanggalan apa? Ya, banyak kejanggalan seperti yang tadi itu Pak Kasmujo
entah kenapa kepolisian sudah memeriksa di kasus yang tadi membuat saya jadi terlapor ya di awalnya. Entah kenapa sudah memeriksa ratusan saksi tetapi tidak ada Kasmujo di antaranya. Jadi di sidang CLS ini ya saya berharap bisa membongkar itu. Kenapa Kasmujo tidak dipanggil? Kenapa Ibu Kepala Desa Katoyan tidak dipanggil? Karena kan untuk mendapatkan ijazah itu harus ada proses yang saya investigasi itu, Pak. Ya. Sehingga sudah sepantasnya semua orang itu dipanggil sebelum memutuskan ijazahnya asli atau tidak. Kecuali mungkin kepolisian tidak ingin membuktikan itu asli atau tidak, tapi hanya ingin membuktikan pencemaran nama baik atau tidak, gitu. Ya, jadi menurut saudara kan tadi ada lembaga yang kurang Ya. apa termasuk lembaga kepolisian bagaimana? Menurut saya, kurangnya di mana? Kurangnya di mana? ada dua ya. Iya. Menurut saya, satu, banyak orang yang luput dari panggilan. Luput itu artinya tidak dipanggil. Padahal mereka lah pemegang kesaksian kunci di masalah ini, yaitu Kasmujo salah satunya. Itu ya. Kalau beralasan beliau sakit, memang kesehatannya kurang baik ya dan tidak bisa bepergian jauh. Ya kan Pak Jokowi saja bisa diperiksa di Solo karena kondisi beliau dan umur. Pak Kasmujo juga saya rasa bisa diperiksa di Yogyakarta oleh Polda Metro Jaya. Nah yang kedua, saya mempertanyakan karena saya baru-baru ini juga melaporkan ke kepolisian mengenai seseorang yang mencemarkan nama baik saya tentang mengatakan saya itu wartawan gadungan katanya. Tapi saya tunjukkan kartu pers saya yang sayangnya tertinggal di mobil, boleh saya ambil nanti. Saya tunjukkan ke penyidik dan itu dikembalikan ke saya karena diyakini itu asli. Diyakini saya memang benar-benar wartawan dan sudah diperiksa oleh penyidik sampai ke Dewan Pers dan seterusnya. Nah, sekarang kan yang menjadi pertanyaan saya, mengapa di pemeriksaan ini, di pemeriksaan kasus pencemaran nama baik itu, ijazahnya disita begitu lama. Jadi kami para wartawan yang ingin mengetahui, dan ada 700 dokumen juga yang disita dari UGM kan, atau 500 saya lupa, 500 dokumen yang ingin saya lihat juga gitu Pak. Saya kan sebagai wartawan ingin melihat dan memberikan pengetahuan ke publik bahwa ini loh transkrip nilainya Pak Joko Widodo, ini loh KRS, KHS dan seterusnya tentang pendidikan Bapak Joko Widodo, dan ya silakan publik menilai itu asli atau tidak. Tapi kalau seperti ini, kami wartawan selalu dihadang-hadang oleh UGM, dihadang oleh berbagai lembaga publik lainnya untuk mengetahui hal ini. Padahal Komisi Informasi saja menyatakan itu terbuka kan, ijazahnya saja terbuka. Masa yang lain-lain ini tidak boleh terbuka? Gitu loh Pak. Ya. Sebatas itu aja sih. Dua hal itu yang paling saya ingin sampaikan di sidang CLS ini. Jadi saksi ini wartawan ya? Saya wartawan. Wartawan apa? Sentana? Sentana. Sentana ya? Sentana itu koran yang sudah terbit sejak 1982 Pak. Sentana koran ya? Koran Koran dulu. 82 di mana? Terbitnya di daerah? Terbitnya di Jakarta, tapi distribusinya pernah sampai ke Bali, sampai ke Sumatera Utara. Di Jakarta Barat. Dia Wah. baru lihat ya? Apa? Wah, mungkin nggak langganan kali ya? mungkin jalan-jalan. Nah, iya. Ya koran itu kan ada berbagai macam. Sekarang kayaknya nggak langganan kayaknya karena Iya. ada media elektronik kan. Betul. Ada juga karena sekarang nggak ada. Betul. Sejak 2017 memang kami sudah hentikan pencetakan Katakan ya. yang fisiknya Pak. Jadi ini melalui apa ya? Media elektronik saja semuanya ya. sekarang. Betul. Ada Pak. Akan dilanjutkan oleh anggota satu ya sekarang. Baik ya Pak Michael. Tadi saudara tanggal 15 April 25 diundang untuk ikut memeriksa skripsi. Bukan Pak, saya diundang meliput sebagai wartawan. Meliput para alumni UGM yang ingin melihat skripsi. Ya. Kemudian juga saudara melihat di media sosial ada penutupan jalan itu ya. Ya betul. Duluan mana undangan dengan undangannya sih Pak. undangan? Jadi mereka sudah berkirim surat ke UGM bahwa mereka akan mendatangi Fakultas Kehutanan untuk melihat skripsi. Dan saya diundang untuk meliput kegiatan tersebut.
Nah, lalu 2 atau 3 hari sebelum kegiatan berlangsung, mungkin di weekend, kayaknya Sabtu atau Minggunya, kan Selasa kegiatannya, itu disebarkan oleh media sosial UGM tentang penutupan jalan. tentang penutupan jalan. Terus siapa yang mengundang saudara untuk meliput itu? Alumni UGM itu, salah satunya Roy Suryo. Salah satunya Roy Suryo. Salah satunya. Apakah dalam sini salah satu alumni atau beberapa skripsi? Saya rasa kita tidak perlu ini ya, karena memang Joko Widodo itu kan seorang presiden dan akan pertanyaan saya memang untuk khusus memeriksa salah satu skripsi salah satu alumni. Beberapa. Mereka ingin melihat beberapa skripsi Fakultas Kehutanan apakah sama atau tidak. Apakah juga disebutkan juga tujuan untuk memeriksa skripsi alumni? Iya, memang kegiatan mereka itu. Ya, tujuannya memeriksa untuk apa? Saya kurang tahu ya, kurang tahu ya. tujuannya. Tapi undangannya memang begitu. Pada akhirnya berapa skripsi yang diperiksa? Lebih dari 2 yang pasti lebih dari 2. Saya tidak tahu angka pastinya. Dari 2 yang saudara tahu itu dari skripsi milik siapa? Joko Widodo dan Saminuddin Bahlil. Tadi ya. Ya. Mengenai hasilnya tadi sudah disebutkan ya, tidak ada apa tadi? Tidak ada tanda tangan dosen penguji. Dari 2 itu. Ya. Terus yang lain-lainnya juga? Tidak ditunjukkan. Tidak ditunjukkan. Tadi sudah mengatakan sebagian besar memang tidak ada tanda tangan dosen penguji. Itu menurut keterangan salah satu dosen UGM, yaitu Joshua Sinambela. Itu setelah beberapa waktu setelah itulah. Artinya saudara itu meliput itu sampai juga meliput pada waktu pemeriksaan skripsi itu atau hanya di luar? Tidak, karena saya tidak dikasih masuk ke dalam. Jadi akhirnya terima laporan dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan yang masuk ke dalam. Nah, dari hasil pemeriksaan itu apa keterkaitannya akhirnya dengan ada gugatan CLS ini yang saudara bisa? Iya, yang saya pahami kan CLS itu untuk mengkritisi dan meminta lembaga publik melakukan yang seharusnya mereka lakukan. Menurut saya, tidak pantas sebuah lembaga publik seperti UGM, yaitu universitas yang dibiayai oleh APBN kita, menutup informasi publik dari wartawan yang ingin mengedukasi publik. Karena itu tidak ada hubungannya dengan saya tidak dapat keuntungan apa-apa dari itu. Ya kalau penjualan koran itu kan itu sah-sah saja ya, atau media. Tetapi saya tidak punya keuntungan pribadi dari situ. Jadi saya hanya murni mengedukasi masyarakat. Dan ternyata setelah saya siarkan kejadian itu, masyarakat banyak sekali yang tidak terima. Bahkan hampir semua komentar yang ada di video itu tidak terima dengan yang dilakukan UGM. Kenapa harus seperti ini? Apakah kemudian saudara pernah juga mengajukan permohonan tersendiri ya untuk kemudian melihat skripsi kepada pihak UGM? Tidak, karena kapasitas saya bukan itu. Kapasitas saya adalah wartawan. Kalau skripsi tersebut setahu saya juga sudah diserahkan kepada Polda Metro Jaya menurut beberapa peneliti yang pernah meminta seperti Bapak bilang. Ada yang pernah meminta. Yang pernah minta kabarnya dapat bagaimana? Apakah kemudian dikabulkan juga untuk melihat? Tidak. Yang pernah meminta itu namanya Bonatua Silalahi, yang kemarin sidang di KIP itu, dan dia meminta beberapa item dan semuanya dijawab oleh UGM dengan berita acara penyitaan Polda Metro Jaya. Berarti menurut UGM barang-barang ini 500 barang ini sudah disita oleh Polda Metro Jaya dan tidak bisa diberikan. Sehingga kami menyayangkan juga Polda Metro Jaya, kenapa tidak, kalau memang sudah selesai digunakan, kenapa tidak dikembalikan supaya wartawan dapat melihat. Selanjutnya silakan dari Unta apabila ada pertanyaan. Silakan. Tetap 3 orang Pak ya? Ya. Depan saja. Ya, baik. Terima kasih. Tadi panjang lebar saudara saksi menceritakan telah melakukan
serangkaian investigasi, betul ya? Betul. Pertanyaan saya yang pertama, apakah di dalam investigasi itu menyertakan seseorang bernama Rismond Sianipar? Ya, saya beberapa kali dalam investigasi saya mengajak beliau, Ya. karena saya wanti-wanti, saya mempersiapkan apabila salah satu dokumen, katakanlah di Ketoyan dikeluarkan dokumen KKN atau Ya. arsip desa, beliau bisa menguji itu secara forensik. Ya. Kan saya tidak punya kemampuan itu, Pak. Ya. Jadi dia bisa menguji secara forensik apakah katakanlah surat desa atau apa itu bisa diuji. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah di dalam investigasi bersama Rismond Sianipar itu juga sampai kepada Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro yang Anda sampaikan tadi? Sampai. Oke. Apakah di situ Rismond Sianipar juga mewawancara kepada kepala desa atau salah satu aparat kecamatan dan warga di sana juga yang saudara tahu? Diwawancara, Pak. Diwawancara. Kami bersama-sama wawancara. Diwawancara. Apakah pada saat wawancara itu Anda juga menanyakan pada kepala desa, pada perangkat kecamatan dan warga di sana tahun-tahun itu sudah ada listrik begitu? Seingat mereka, Ya. kalau kepala desa menjawab ke saya waktu itu tahun-tahun itu dia sedang kalau listrik sebenarnya belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum ada listrik. Jadi belum ada listrik. Belum. Baik. Apakah pada saat itu seperti tadi yang saudara sampaikan, saudara juga mendengar dari warga bahwa Pak Jokowi pernah datang di sana dengan membawa gitar listrik? Oh, itu yang disiarkan oleh media Kompas ya. Media Kompas ya. Media Kompas. Kalau waktu saya mewawancara di situ, warga tidak ada yang mengingat soal gitar tersebut. Jadi pada saat itu Anda melihatnya dari Kompas. Jadi maksud saya begini, itu Anda kan melakukan penelitian sebagai wartawan secara empiris berada di lokasi itu dan menanyakan pada saat itu belum ada listrik. Belum ada listrik. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, apakah kemudian penelitian investigasi saudara bersama Rismond itu kemudian dibuat buku? Ada dibuat buku namanya Jokowi White Paper. Iya. Tapi itu tulisannya Pak Roy Suryo, Pak Rismond dan Ibu Tifa. Ya. Saya pertegas kembali bahwa sebagian atau seluruhnya dari investigasi itu kemudian dijadikan buku, meskipun tidak seluruhnya. Iya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah buku itu bersumber dari penelitian dengan data-data sebagaimana yang saudara lakukan juga? Iya, jelas. Ya. Lalu jika demikian, apakah di dalam buku itu juga memuat peristiwa pertemuan di UGM? Oh ya, memuat. Ada juga. Tanggal 15 April. Ya. Lalu saya lanjutkan kembali. Berikutnya, tadi saudara menerangkan pernah bertemu dengan seseorang yang bernama Pak Kasmujo. Ya. Bisa diingat itu pertemuan itu tanggal berapa? 14 Juni 2025. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah pada saat pertemuan dengan Pak Kasmujo 14 Juni ya? Ya. Juni 2025 menyertakan Rismond juga di dalamnya? Ada. Ada ya. Kemudian apakah juga pertemuan dan investigasi Pak Kasmujo juga dimuat di dalam buku Jokowi White Papers? Dimuat juga, Pak. Dimuat ya. Tahu saya dimuat. Ya. Baik. Tadi saya melanjutkan pertanyaan. Tadi kan saudara ditanya oleh majelis hakim mengatakan bahwa saudara berlatar belakang wartawan. Apakah di dalam proses investigasi Anda juga mewawancara seseorang yang bernama Pak Kasmujo? Iya, saya Ya. mewawancara. Nah, di dalam wawancara apakah Pak Kasmujo itu
menyatakan dirinya sebagai pembimbing akademik atau pembimbing skripsi, menyatakan itu tidak? Bahkan dia ditanya, Pak, apakah Bapak, pertanyaannya begini ya Pak, Ya. apakah Bapak membimbing Bapak Joko Widodo? Ya. Dan jawabannya seperti tadi langsung lengkap. Jadi kita tidak sempat menanyakan dua atau tiga karena dia langsung menjawab seperti itu dan menutup pintu. Ya. Sepertinya karena dia itu sedang tidak sehat karena Ya. ada lakban, plester di wajahnya. Yang ingin saya pertajam di dalam ruang sidang ini, Pak Kasmujo saat itu mengatakan dia bukan dosen pembimbing dan juga dosen. Oke, saya lanjutkan kembali. Ya. Ya, saya lanjutkan kembali. Ini sekarang pertanyaan yang berkait dengan Pak Joko Widodo. Ya. Pertanyaan saya, apakah saudara dulu pendukung setia Pak Joko Widodo? Iya, saya jawab terus terang aja. Kalau iya. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya, karena Anda pendukung setia, apakah Anda pernah memberikan sesuatu dan sesuatu itu Anda berikan secara langsung berhadapan dengan Pak Joko Widodo? Oh iya, saya berikan koran ini ya. persis. Itu kalau boleh diingat bulan berapa, tahun berapa? 2012, kalau tidak salah itu pertengahan tahun saat dinyatakan dia pemenang. Dia pemenangnya. Saudara berhadapan langsung? Berhadapan langsung. Bersentuhan tangan begitu? Tangan saya memberikan koran seperti ini. Ya. Ini Pak. Ya. Ya, lalu pertanyaan saya selanjutnya, berarti Anda melihat sosok wajah Pak Joko Widodo secara langsung, ya? Dan Pak Ahok di sebelahnya. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah pada saat itu kan sudah muncul kemudian bukan pada saat itu, selanjutnya kan sekitar 2017, 2018 hingga saat ini muncul isu tentang ijazah Pak Jokowi diduga palsu. Anda mendengar itu? Dengar. Jika Anda mendengar itu, pernahkah Anda melihat postingan Dian Sandi di akun X atau Twitter pada tanggal 1 Juni 2025 yang sudah dilihat 7,9 juta? Pernah. Saya ingin sampaikan, apakah di depan atau cukup di sini Bapak? Ini P8, ya, saya ingin tunjukkan. P8 ya. Zaki, di berkas. Ya. Ya. Mohon. P8 ya. Ya, P8. Ini. Ya, tadi saudara saksi mengatakan memberikan penghargaan kepada Pak Jokowi dalam bentuk liputan utama dan memberikan ucapan salaman Pak Jokowi terpilih sebagai gubernur. Apakah Pak Jokowi wajahnya seperti ini? Sangat jauh ya menurut saya. Ya, bukan. Sama tidak dengan yang Anda lihat? Anda kan salaman berhadapan langsung. Ya. Tidak. Lalu apakah postingan Dian Sandi yang Anda lihat ijazahnya seperti ini? Iya. Iya. Ya. Seperti ini ya, jelas. Ya, baik, terima kasih. Oh, itu postingannya. Ya, ini mohon maaf, kami tunjukkan di P7. Ini postingannya, mohon silakan rekan Ya. Ini postingannya ini. Ya, sama, melihat ini juga. Ya. Oke. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, Anda kan wartawan. Apakah Anda pernah melakukan investigasi ijazah sejenis ini dari alumni UGM yang lulus di tahun yang sama, tahun 85? Investigasi secara khusus sebelum kasus ini mencuat, tidak. Setelah kasus ini mencuat, ya saya memeriksa berbagai ijazah yang beredar di internet. Baik, saya lanjutkan kembali. Anda tadi saya tanya bertemu secara langsung kepada Pak Jokowi, memberikan ucapan selamat terpilih sebagai gubernur, bahkan memberikan koran, dan kemudian melihat postingan Dian Sandi termasuk ijazah kami tunjukkan tadi, wajahnya berbeda sama sekali. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah Anda pernah mendapatkan atau meneliti buku 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM warna hijau yang terbit tahun 1988? Ya, saya pernah. Bisa ditunjukkan? Sebentar ya. Pernah memegang?
Saya pernah memegang buku serupa. Mohon maaf Bapak Hakim. Ya. Karena buktinya banyak. Ya, Bapak Ibu ya, tidak boleh live streaming ya. ya, ini ya. Live tidak boleh. Rekam silakan. Baik, boleh kami tunjukkan di depan Bapak Hakim? Silakan. Ya, monggo silakan rekan Bukti P berapa? bukti P27 dan 28. 28. Ya, Silakan. mohon maaf, Anda kan melihat aslinya, apa kopinya seperti ini buku yang Anda lihat? Iya. Ya. Apakah di halaman 280 ada gambar seperti ini? Ada. Apakah gambar ini sama dengan yang diposting Dian Sandi? Sama. Sama. Oke, terima kasih. Izin Pak Hakim. Ya. Ini di buku ini juga ada nama Saminuddin yang saya sebut tadi. Ya. Kebetulan pas di atasnya Pak Joko Widodo. Samudin Bauri tahu oh ini. Ya. Jadi itu yang Ya. menunjukkan skripsi juga. Ya. Jadi Menarik juga ternyata ya, sama. ya Satu pertanyaan wajahnya sama dengan ini yang di akun Yang di Dian X Sandi, ya. Dian Sandi. Oke. Ya. Silakan duduk kembali. Ya. Baik. Pertanyaan saya selanjutnya, saya berterima kasih Anda sudah mencerahkan Indonesia, Anda mencerahkan dunia pendidikan, dan Anda mencerahkan siapapun yang ingin mendapatkan kebenaran. Sekarang pertanyaan saya berlanjut tentang citizen lawsuit sendiri. Tadi kalau tidak salah saya mendengar dari pertanyaan rekan kami Pak Dr. JB Irfan, Anda pernah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian diklarifikasi dan dihapuskan ya. Tidak, itu salah. Oh salah. Saya tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka. Ya mohon maaf, pertanyaan saya ralat. Berarti Anda tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka. Tidak pernah. Ya. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, Anda tadi di awal ditanya majelis hakim mengatakan tentang citizen lawsuit ya. Ya. Nah, apakah saat ini yang kami gugat yang berkaitan dengan city lawsuit ada di ruang sidang semua? Jadi satu adalah saya luruskan kembali, tergugat satunya bukan UGM, tapi tergugat satunya adalah Pak Joko Widodo. Tergugat duanya Rektor UGM, tergugat tiganya Wakil Rektor 2, dan tergugat 4 adalah polisi. Saya ingin tanyakan, Anda kan wartawan dan Anda praktek, artinya Anda secara empirik terlibat, bukan hanya meliput, terlibat. Karena tadi ada di situ Rismond, dan penelitian saudara itu salah satunya dipakai data oleh Rismond di dalam bukunya Jokowi. Yang ingin saya tanyakan, tadi saya menyebut Pak Joko Widodo, terutama Rektor UGM, kepolisian, apakah mereka sudah membuat klarifikasi, menunjukkan ijazah supaya jernih menurut yang Anda lihat? Tidak ada. Tidak ada. Klarifikasinya semua hanya dalam bentuk kata-kata saja, narasi saja. Iya. Jadi apa yang saudara lihat, saudara dengar, saudara alami hingga saat ini, negara baik itu UGM, baik itu kepolisian belum pernah menunjukkan ijazah. Belum pernah Iya. publik. Ya. Terus yang terakhir dari kami, ya, yang terakhir dari kami yang ingin kami tanyakan, apa yang terjadi pada peristiwa di UGM tanggal 15 April? Tanggal 15 April. Yang terjadi. Ya. 15 April itu ada acara ada sebuah kejadian di ruangan 109 di mana beberapa dosen UGM, termasuk kalau saya tidak salah Profesor Luning, menunjukkan beberapa skripsi, Ya. termasuk Saminuddin Bauri dan Joko Widodo, kepada 3 orang saja yang dipersilakan masuk, yaitu Roy Suryo, Ya. Rismond Chanipar, dan Dr. Tifa. Anda tidak masuk di dalamnya. Saya tidak bisa masuk. Ya. Wartawan tidak ada yang Ya. dibolehkan masuk. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, kan hanya berapa orang tadi? Roy Suryo, Rismond Chanipar, Dan Dr. Tifa, 3. 3 orang. Setelah mereka keluar, apakah dia bercerita kepada Anda sudah ditunjukkan ijazah begitu? Tidak. Tidak. Bukan ijazah, skripsi. Skripsi ya. Pertanyaan dari
kami pribadi barangkali cukup, barangkali disambung rekan kami. Kami lanjutkan majelis. Saudara saksi kan tadi sudah menjelaskan bahwa saudara saksi ini kan seorang wartawan. Ya, betul. Langsung saja, mulai kapan saudara saksi ini mengikuti perkembangan polemik masalah ijazahnya Pak Jokowi? Sejujurnya dari dulu saya sudah sering mendengar ada yang tidak mempercayai bahwa Bapak Joko Widodo mempunyai ijazah asli sejak 2019 mungkin ya. Tetapi karena tidak ada keanehan di situ, saya sebagai wartawan tidak merasa itu perlu diinvestigasi lebih lanjut. Tetapi waktu UGM menutup jalan itu, wah ini berarti ada sesuatu. Kan biasanya kita sebagai wartawan sudah tahulah kelakuan para pejabat. Kalau tidak ada kesalahan gampang ditemui, tapi kalau ada kesalahan sulit ditemui. Itu pengalaman saya sebagai wartawan. Nah ini kenapa kok UGM sulit ditemui? Berarti ada apa di balik ini? Berarti saya harus mencari sesuatu gitu aja. Di situ saya baru tertarik menginvestigasi ijazah Bapak Joko Widodo. Saudara saksi sebagai wartawan itu juga pernah atau meliput mungkin seminim-minimnya mungkin membahas walaupun tidak menerbitkan tulisan atau membuat video. Pernah dengar tentang perkaranya Gus Nur dan Bambang Tri? Pernah. Setahu saya Bambang Tri itu wartawan juga ya, dan di penjara. Itu apakah terkait dengan Karena ijazah juga, betul. Ya, itu tahun berapa kira-kira? Waduh, saya kalau ditanya tahunnya mungkin 2020-an ya. 2020. 2020-an Baik. sekitar. Ya. Terus kemudian kan saudara saksi tadi menjelaskan bahwa saudara saksi hadir juga waktu pertemuan di UGM. Ya, Tanggal 15 April. 2025. 5 tahun setelah itu mungkin Ya. sekitar. Jadi timeline-nya adalah 2020, mungkin 2019 sudah ada pembahasan itu. Kemudian 2025 saudara saksi bekerja sebagai wartawan, menggali berita yang ada di sana. Betul. Tadi sudah ditanyakan banyak, termasuk majelis dan rekan kami juga, Dr. Muhammad Taufik. Apakah setelah ada pertemuan itu, UGM secara resmi itu apakah mengumumkan pertemuan itu kepada masyarakat bahwa UGM ini sudah bertemu dengan para penanya, Pak Roy Suryo, Dr. Tifa dan Bang Rismon, itu pertemuannya seperti ini, apakah dijelaskan melalui forum yang resmi? Mereka menjelaskan melalui postingan medsos di tanggal 15 itu. Postingan medsos. Ya, ada postingan medsos dari UGM, tapi sayangnya saya tidak menyiapkan itu ya. Mungkin nanti bisa saya susulkan. Postingan itu berisi hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pertemuan. Mohon maaf, setelah saudara saksi melihat postingan itu, yang ingin saya tanyakan sebenarnya adalah UGM ini kan representasi dari negara kan begitu. Betul. Apakah UGM ini menunjukkan dalam postingan itu apakah berkas-berkasnya resmi? Seperti contohnya mungkin transkrip nilai atau mungkin kwitansi pembayaran uang kuliah atau yang lain itu tidak berarti? Tidak ada, hanya pemberitahuan bahwa ada kegiatan itu tadi pagi. Cuman itu saja. Hanya itu. Tidak menunjukkan bukti apapun. Tidak ada. Apalagi sebuah ijazah tidak dipedulikan. Tidak ada. Kemudian kita maju ke apakah saudara saksi pernah mendengar juga bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia itu pernah mengadakan konferensi pers? Tahu. Saudara menyimak itu? Saya menyimak karena waktu itu saya sudah terlapor kalau nggak salah. Iya. Saudara saksi hadir nggak di acara itu? Tidak, karena undangan konferensi pers itu entah kenapa tidak sampai ke media kami. Oke. Mungkin saudara tahu ya? Tahu langsung dari TV saja. Dari TV saja. Dari TV itu menurut saudara saksi yang dialami sendiri
dari Barreskrim itu menunjukkan ijazah semua? Menunjukkan tapi dengan fotokopi yang sudah ada pertumpahan sesuatu di tengahnya gitu. Jadi yang saya lihat sih kurang memuaskan juga. Jadi fotokopi yang ditunjukkan di layar itu terlipat dan di tengahnya ada ketumpahan kopi atau teh. Seperti yang saudara lihat itu, ya Di TV. di TV itu Barreskrim hanya menunjukkan sebuah layar yang menunjukkan mungkin fotokopi ijazah. Apakah itu mirip dengan apa yang diunggah oleh Dian Sandi? Persis sama. Kalau kontennya persis sama tapi hitam putih. Karena fotokopi. Dalam versi hitam putih ya. Iya. Kalau yang diupload oleh Dian Sandi adalah Berwarna. yang bisa kita buka, mungkin itu adalah sebuah foto mungkin seperti itu. Iya. Ya. Kalau saya lanjutkan, tadi kan saudara juga menjelaskan bahwa saudara pernah ke Wonosegoro waktu itu. Nah ini saudara kan sudah ketemu dengan beberapa warga ya. Tadi kan juga sudah dijelaskan ada beberapa kejanggalan. Apakah warga itu juga menunjukkan kejanggalan ini sebenarnya? Warga di situ cenderung tidak mau berdialog panjang ya, yang mulia. Karena mungkin mereka tidak mau terlibat mungkin ya, tidak mau terlalu terlibat dalam. Tapi yang saya bicara panjang itu dua. Satu itu camat kalau saya nggak salah, dan yang satu itu adalah kepala desa. Camat memberitahu bahwa dulu kantor ini adanya di depan. Jadi kantor kecamatan Wonosegoro itu sudah dirubuhkan gedung lamanya dan dipindah ke belakang, sehingga yang bekas gedung itu jadi tempat parkir. Dan arsip-arsip yang saya mintakan itu adanya di sana, sehingga sudah musnah dengan sendirinya. Saya nggak tahu seperti mana, tapi saya lihat cari lagi. Tentang itu, tetapi untuk arsip-arsip desanya juga sudah nggak ada waktu saya meminta itu. Oke. Yang saya maksudkan begini, jadi dari Barreskrim itu kan pernah yang dalam konferensi pers itu kan salah satu yang ada di video tersebut kan mengucapkan bahwa Pak Jokowi ini KKN-nya tahun 83. Oh iya. Nah, kemudian ada video lagi di situ Pak Jokowi sendiri bahkan juga ngomong bahwa tahun 85. Jadi warga ini pilih yang mana? Kepala desa menyatakan 83. Padahal saya waktu itu agak bertengkar dengan kepala desanya ya. Bu, katanya 85 bu. Tidak, 83. Jadi dia bersikeras bahwa itu 83 pada hari itu. Dan itu ada buktinya di video. Ada videonya. Lengkap. Ya. Tapi Pak Jokowi waktu itu bikin video 85. Itu setelah kami datang ke sana, keesokan harinya atau 2 hari setelahnya Pak Jokowi mengatakan 85. Dan setelah itu tidak ada lagi yang mengatakan 83. Saya lanjutkan pertanyaan Ya. saya. Saudara tadi kan mengatakan bahwa dalam kapasitas saudara sebagai wartawan Ya. dan menginvestigasi sebuah berita, saudara melakukan kunjungan ke rumahnya Pak Kasmujo. Betul. Waktu itu saudara bersama siapa saja? Saya bersama Pak Rismon Syarifah dan bersama Pak Janes Siahaan. Kami bertiga saja mendatangi rumah tersebut. Nah, di situ kan saudara saksi langsung menuju rumah atau mungkin tanya dulu ke tetangga atau bagaimana? Saya mengetuk rumahnya dan tidak ada suara sama sekali. Jadi saya bertanya ke tetangga-tetangga dan katanya memang Pak Kasmujo itu waktu itu baru beberapa hari yang lalu kecelakaan jatuh di dekat situ juga jatuhnya, dan makanya saya melihat ada plaster di wajahnya.
Oh, jadi mungkin karena itu. Itu waktu ketemu, itu saudara sudah mungkin sekali langsung ketemu atau Langsung beberapa? Oh, sekali aja Ya, langsung. jadi sekali itu saya ketuk pintu depan tidak ada yang buka. Saya tanya-tanya ada kok, ada yang di dalam. Baru ini agak lucu sedikit ya, Bang Rismon dan Pak Janes ini kan perokok, saya tidak. Mereka kayaknya habis merokok dan mencari warung. Nah, dia ke belakang, ke arah belakang rumah Pak Kasmujo dan menemukan sebuah warung. Ternyata itu warung milik Pak Kasmujo. Jadi sangat tidak disengaja. Ya anugerah Tuhan juga lah bisa ketemu. Dan waktu ditanya rokok katanya, baru keluar Pak Kasmujo untuk mungkin maksudnya melayani pembelian rokok ya. Lalu ditanya Pak Janes dan Pak Risma langsung bertanya, Pak Kasmujo apa kabar, sehat? Apakah Anda membimbing skripsi? Langsung gitu. Jadi langsung nembak, enggak, saya nggak mau diwawancara katanya. Saya bukan membimbing skripsi, bukan membimbing akademik. Saya di bawah 50 tahun, saya masih golongan 3 atau apa gitu, belum bisa, dan masih sarjana muda. Jadi 5 hal itu yang dia tekankan. Ya, yang saudara saksi jelaskan terakhir ini tadi kan sudah kita ketahui di media sosial atau Betul. apapun. Setelah peristiwa itu kan adakah keluarga lain, mungkin istrinya atau anak? Oh ya, istrinya juga setelah Pak Kasmujo masuk ke dalam kan akhirnya rokoknya tidak jadi dibeli karena beliaunya tidak mau bertemu siapa-siapa. Lalu yang muncul ke depan itu istrinya untuk melayani penjualan rokok tersebut, dan di situ istrinya juga kami ajak bicara. Memang bapak waktu itu belum bisa membimbing skripsi ataupun akademik. Justru dikuatkan istrinya, Dikuatkan, dan ada di video yang panjang. Oke. Setelah ada pertemuan itu, Ya. apakah ada dari keluarganya Pak Kasmujo itu terus membuat konferensi pers untuk membantah, oh apa yang diomongkan dari Pak Kasmujo ini keliru, kami tidak. dari pihak keluarga mohon maaf begitu? Tidak Ada? Tidak ya? Tidak ada. Tidak aja. Berarti tidak pernah dibantah Pak. Dan lucunya beberapa bulan sesudahnya, tanpa ini ya, mungkin waktu itu kami sedang ada acara juga di Yogyakarta, bedah buku atau semacamnya, kami iseng saja datang ke rumah Pak Kasmujo lagi, beli rokok lagi, dan ibunya keluar dan bercakap-cakap dengan santai saja dengan kami, menguatkan hal yang sama. Iya, gimana sih masa Pak Kasmujo dikatakan seperti itu? Jadi percakapan santai, tidak divideokan. Tidak divideokan. Tidak divideokan. Kami hanya beli rokok sekali lagi aja untuk pisang saja. Dan beliau masih menerima dengan baik. Menerima dengan baik, sangat baik. Tetapi sayangnya tidak dijadikan kepolisian sebagai saksi mungkin. Oh iya. Itu yang tadi saya katakan, entah kenapa sampai saat ini Pak Kasmujo itu tidak dipedulikan oleh kepolisian. Kan kasihan juga sebenarnya, kalau menurut saya, ini menurut pribadi saya, malah dia yang paling dirugikan oleh kasus ini. Namanya dibawa-bawa terus, tetapi tidak ada kejelasan dia itu siapa sih sebenarnya. Dia tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Oke, saya lanjutkan pertanyaannya dengan tadi kan saudara saksi juga menerangkan bahwa dalam polemik ijazah ini kan berkelanjutan, bahkan ini berkembang kalau menurut saya kan begitu. Jadi saudara betul melaporkan seseorang dengan mungkin inisialnya AA itu ke Ya betul. kepolisian. Betul. Saya melaporkan seseorang dengan inisial AA, kalau majelis hakim ingin saya sebutkan namanya boleh. Karena mencemarkan nama baik saya, mengatakan saya wartawan gadungan tadi. Wartawan gadungan. Wartawan gadungan. Mohon izin yang mulia untuk mempersingkat waktu lebih bijak dan tepat apabila pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saksi ini hendaknya pertanyaan yang relevan saja dengan ruang lingkup bergabung yang menjadi pokok sengketa yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja. Saudara dalam laporan itu disebut dalam sebuah peristiwa sebagai wartawan gabungan. Betul.
saudara disuruh menunjukkan sebuah kartu yang mendukung bahwa saudara itu profesinya sebagai seorang wartawan. Ya, saya disuruh menunjukkan kartu identitas wartawan utama saya dari Dewan Pers. Kalau mau diambil nanti saya... Enggak ada. Disita nggak sama polisi? Tidak disita, dikembalikan ke saya. Dikembalikan. Ya. Itu kan berbeda. Jadi ketika kita bicara ijazah itu hanya ditunjukkan, tetapi juga tidak pernah ditunjukkan sampai hari ini. Ya. Penutup pertanyaan saya adalah, saudara sebagai wartawan sudah mengikuti dan lain sebagainya, bahkan berkelanjutan menyerangkan masalah-masalah yang lain. Menurut saudara saksi, pernah nggak ijazah ini ditunjukkan oleh negara? Atau negara menyuruh mungkin dari UGM atau dari kepolisian itu menunjukkan ijazah itu ke masyarakat? Ya, saya sangat menyayangkan ya sebagai wartawan yang ingin mengedukasi masyarakat bahwa kenapa Bapak Joko Widodo tidak datang sendiri ke sini dan menunjukkan ijazahnya saja. Dengan begitu, sidang CLS ini kan akan memberikan sesuatu yang baik untuk masyarakat. Ya, dan dengan kartu yang tadi dikatakan itu, saya jadi ingat itu dikembalikan karena diyakini asli. Kalau memang ijazah Pak Jokowi diyakini asli oleh para penyidik di Polda Metro Jaya, ya dikembalikan saja seperti kartu saya. Dan 500 bukti yang diambil dari UGM dikembalikan saja ke UGM, sehingga bisa kita lihat di sini. Itu Pak Hakim, bukan bermaksud mengajari, tetapi saran saja. Saran saja. Cukup. Dari kami cukup. Silakan dari Terima kasih. yang sudah mana. Baik, pendengar, kami akan masuk pada lingkup pokok sengketa di dalam perkara ini saja. Saudara saksi ya, tadi di awal keterangan saudara telah menerangkan bahwa di dalam gugatan CLS tuntutan yang diajukan oleh dan penggugat dalam statusnya sebagai warga negara ini mengajukan tuntutan kepada negara atau penyelenggara negara karena dianggap lalai untuk memenuhi atas hak-hak daripada warga negara. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada saudara saksi, yang saudara ketahui status Pak Jokowi yang saat ini dalam kedudukan sebagai tergugat satu, apakah sebagai penyelenggara negara yang saudara ketahui? Yang saya ketahui beliau masih Dewan Pengarah dan Antara. Dewan Pengarah Atau pembina ya, saya lupa. Pembina Dan Antara. Apakah saudara tahu kapan Pak Jokowi dilantik dan juga telah mendapatkan SK sebagai Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Danantara? Itu diumumkan langsung oleh Danantaranya sendiri di media sosial. Jadi saya merasa tidak perlu melihat langsung pelantikan tersebut, bahwa mereka sudah mengakui bersama dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, bersama dengan beberapa orang lainnya, Pak Erick Thohir, dan ada jajarannya di situ. Jadi apa yang saudara tahu sebatas pendeklarasian tentang posisi Pak Jokowi di BPI Danantara, namun demikian apakah saat ini dia sudah menerima SK atau belum, dilantik atau belum, saudara tidak tahu pasti ya? Ya, tidak tahu pasti karena tidak disiarkan. Baik. Untuk selanjutnya, saudara tahu peristiwa hukum yang disengketakan oleh penggugat terhadap Pak Jokowi, saudara tahu? Ya, saya tidak tahu secara mendetail isi gugatannya, tetapi terkait ijazah beliau Jasa. yang tidak pernah ditunjukkan. Supaya saudara bisa memberikan suatu keterangan lebih lanjut, perlu saya sampaikan bahwa peristiwa hukum yang disengketakan oleh penggugat terhadap tergugat satu dalam hal Pak Jokowi adalah karena Pak Jokowi tidak berkenan untuk memperlihatkan ijazah aslinya kepada tim pembela ulama dan aktivis ketika mendatangi
rumah kediaman Pak Jokowi. Ini yang jadi fokus. Ya. Untuk itu layak kami tanyakan kepada saudara, yang saudara ketahui tentang TPUA itu sendiri apa? Yang saya ketahui tentang TPUA, saya tahu bahwa mereka di antara mereka 5 orang menjadi terlapor. 5 orang sebagai terlapor. Di antaranya Egy Sujana, Ya. Damai Hari Lubis, Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani, dan Rustam Effendi. Ini personil-personil yang di dalam TPUA dalam kapasitas sebagai pengurus, sepengetahuan saudara seperti itu. Ya, ada yang sekretaris, bendahara, wakil ketua, dan seterusnya. Baik. Saudara sudah pernah melihat secara seksama anggaran dasar atau akte pendirian TPUA itu sendiri? Wah, itu tidak, kalau itu kan dokumen legal, tetapi mereka waktu bertemu di Polda sebagai terlapor dengan saya, yang mereka ada mengakui bahwa mereka itu adalah pengurus TPUA. Pengurus TPUA. Ya. Terkait dengan maksud dan tujuan TPUA itu didirikan atau dibentuk, apakah saudara juga tahu? Saya tidak tahu. Demikian pula tentang kegiatan usaha yang harus dilakukan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan TPUA, apakah saudara juga tahu? Tidak tahu, karena saya bukan anggotanya juga ya Pak. Tidak tahu. Baiknya, saya sebatas menanyakan tentang tahu tidaknya saksi mengenai TPUA itu sendiri. Saudara tidak tahu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, saudara saksi. Saudara tadi telah memberikan suatu keterangan yang pada pokoknya ketika saudara mendapatkan undangan Mas Proy Suryo dan kawan-kawan datang ke UGM untuk melakukan pemeriksaan terhadap karya ilmiah berupa skripsi ya, Betul. punya di Fakultas Kehutanan UGM. Waktu itu saudara akhirnya bisa ikut melihat pula tentang skripsi. Tidak. Ya. Tapi setidak-tidaknya atas pemberitahuan darah oleh Mas Proy Suryo dan kawan-kawan, memang benar sudah diperlihatkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi atasnya Pak Jokowi ya. Diperlihatkan dan difoto. Saya lihat fotonya. Diperlihatkan dan difoto. Ya. Oke. Kemudian terkait dengan orang harian KR, kegiatan rakyat ya, dan rakyat. Saudara juga diperlihatkan. Tidak, waktu itu saya tanggalnya sama dengan tanggal Kasmujo 14 Juni. Saya pergi ke perpustakaan daerah Yogyakarta di depan DPRD kalau saya nggak salah itu, dan saya mencari di antara tumpukan arsip yang segitu banyaknya, ternyata kepolisian untuk Barreskrim, saya tidak tahu kepolisian yang mana, sudah menyita, artinya mengambil setumpuk koran itu dari perpustakaan Yogyakarta, dan saya ditunjukkan versi digitalnya yang masih saya pegang arsipnya sampai sekarang, dan saya lihat ada nama Joko Widodo. Joko Widodo sebagai salah satu peserta Sipil Baru yang dinyatakan diterima atau lulus di Fakultas Kehutanan. Boleh saya tambahkan sedikit Pak ya? Silakan. Saya tambahkan sedikit. Kenapa saya mencari koran kedaulatan rakyat itu? Karena saya berkonsultasi dengan teman-teman saya yang bersuku Jawa. Karena kedaulatan rakyat itu kan memakai tanggalan Jawa di atas. Yaitu bulannya Pasa, PASA, Poso dibacanya. Tetapi di situ ditulis kuasa. Ternyata di kedaulatan rakyat itu saya fair aja. Ternyata mungkin di tahun 85 itu kedaulatan rakyat salah menulis. Jadi selama 1 bulan itu tulisannya puasa. 80. Tahun 80, maaf. Tahun 80 itu dia tulis puasa. Tetapi di tahun-tahun lainnya dia tulis pasa, alias poso. Saya mengucapkan bahasa Indonesianya aja lah. Selanjutnya saudara pernah melihat juga buku alumni Pernah. Fakultas Kehutanan UGM yang di dalamnya seperti apa yang saudara terangkan atas pertanyaan yang disampaikan oleh pihak tergugat dan telah diperlihatkan pula, apakah ada nama Joko Widodo? Ada. Ada. Seperti tadi Ya. kita bersama. Artinya
selama ini dokumen-dokumen yang telah saudara lihat, baik berupa skripsi meskipun Anda tidak melihat secara langsung, tapi setidak-tidaknya itu saudara peroleh dari saudara Roy Suryo. Ya, kemudian yang kedua juga sudah pernah melihat berita atau koran ya yang ada di Kedatangan Rakyat, di dalamnya juga terdapat nama Joko Widodo. Ya, begitu juga buku alumni, ya, namanya juga Joko Widodo. Namanya juga Joko Widodo. Nah, masalah itu apa artinya nanti biar majelis hakim. Ya, saudara tidak saya beri kesempatan untuk memberikan pendapat atau menyimpulkan, tapi setidaknya saudara benar melihat baik di dalam koran di waktu itu adanya suatu pengumuman siapa peserta yang dinyatakan lulus. Begitu juga di dalam skripsi telah ada juga nama skripsi atas nama Pak Jokowi, ya, termasuk di dalam buku alumni kan demikian. Itu ada suatu rangkaian, ya. Terima kasih. Ada satu dokumen lagi Pak, boleh saya katakan? Ya. Ada satu dokumen lagi yang menarik perhatian saya, yaitu pendaftaran mahasiswa pencinta alam yang beredar di mana-mana. Tetapi yang paling menarik perhatian saya dari dokumen itu, Joko Widodo KT 1681 kalau saya nggak salah ya, nomor mahasiswanya beliau dan seterusnya sama seperti yang kita tahu selama ini. Tetapi tanda tangannya berbeda sekali. Dari dulu saya pernah bertemu Pak Joko Widodo di satu acara kampanye dan saya minta dia menandatangani baju saya, ditandatangani di dada sini, dan itu sangat jauh berbeda sekali dengan tanda tangan yang ada di Mampala itu. Jadi di situ saya juga agak kebingungan. Baik. Cukup ya Bu ya. Kesempatan dari untuk terbuka tidak ada. Terima kasih ya Mulia. Tadi saudara saksi menyampaikan tanggal 15 saudara diundang oleh alumni. Siapa yang Alumni yang mengundang saya itu Roy Suryo memang. Di dalam pertemuan di tanggal 15 itu selain Roy Suryo ada dari mana saja yang datang untuk UGM? Banyak sekali Pak, alumni kehutanan UGM dari tahun yang berbeda-beda, dan bahkan ada dari fakultas lain. Dan detailnya itu saya tidak hafalkan, tapi ada di video saya. Kemudian saudara tadi kan menyampaikan bahwa melihat info di media sosial bahwa ada penutupan di UGM. Saudara datang ke UGM tanggal berapa? Tanggal 15 April pagi baru sampai di Yogyakarta. Oke. Saudara datang bersamaan dengan Rismo? Tidak. Dan Suryo? Saya naik mobil sendiri karena membawa alat-alat banyak ya, alat kamera dan seterusnya. Mobil sendiri. Apakah ketika saudara datang di tanggal 15 itu kondisinya belum banyak orang? Oh, sudah banyak orang. Sudah banyak orang. Ada berapa orang di sana? Kalau saya boleh bilang yang datang dan menunggu di luar saja itu lebih dari 50. Lebih dari 50 atau lebih dari 100 orang? Waduh, saya agak lupa ya. Tapi berkerumun di sana? Ya, kalau berkerumun itu kan satu titik. Ini ada yang duduk di sana, ada yang merokok, ada yang ngobrol-ngobrol. Karena kan acara tersebut kan berlangsung sekitar setengah jam lebih ya. Jadi ada yang berpisah-pisah kan. Jadi nggak berkerumun seperti itu. Di tanggal 15 itu selain dari Pak Roy Suryo dan Rismon dan Dr. Ivar, ada dari TPUA? Masa dari TPUA yang datang ke UGM? Nah, gini Pak. Jadi pagi-pagi itu karena UGM harus memakai ruangan itu untuk sesuatu yang lain, saya tidak tahu, sehingga pertemuan itu hanya boleh dilakukan setengah jam atau 1 jam gitu ya, kira-kira segitu. Dan setelah itu ketiga orang, Roy, Rismon, Iva keluar, dan sampai kami bubar, yang dikatakan TPUA itu belum datang, dan saya tidak kenal satupun TPUA di waktu itu, di saat itu. Yang TPUA itu datangnya setelah kami kira-kira jam 2 siang, jam 3 sore gitu. Kalau saya nggak salah ya, itu saya juga nggak tahu. Saudara di sana sampai jam berapa? Di UGM, pada tanggal 15? Sampai jam 5, jam 6 sore. Melihat banyak masa nggak di sana? Tidak, karena saya duduk di cafe UC. UC itu ada University Club ya namanya ya.
Saudara melihat ada kerusuhan dengan mahasiswa di sana karena sedang tes? Tidak. Oke, saya lanjutkan. Tadi kan saudara menyampaikan bahwa saudara sebagai wartawan sama. Betul. Ketika tanggal 15 saudara diundang, itu inisiatif sendiri atau ada penugasan dari sana? Saya pemimpin redaksinya, Pak. Jadi saya bisa memutuskan sendiri, inisiatif sendiri. Saudara pemimpin redaksinya? Saya pemimpin redaksi. Hasil yang saudara itu bentuknya apa? Apakah Video. atau tulisan? Video. Video itu saudara uploadnya di medianya Sentana atau YouTube juga? Di media Sentana, di YouTube-nya media Sentana. Jadi YouTube media Sentana itu hanya berisi berita saja. Kemudian saudara menyampaikan bahwa saudara pernah beberapa kali mendampingi saudara Rismond ke Korea tadi ya? Ya. Itu inisiatif sendiri atau memang saudara bertindak sebagai wartawan? Kalau sayanya bertindak sebagai wartawan. Dan Bang Rismond itu seperti yang saya tadi katakan, untuk menjaga-jaga siapa tahu ada dokumen yang bisa ditunjukkan. Kalau saya melihat kan, saya melihat kertas yang kiri dan yang kanan itu pun saya nggak tahu bedanya apa. Tapi kalau ahli forensik, mungkin dengan melihat begini saja sudah tahu, oh ini uang palsu, ini uang asli misalnya ya. Kita mencontohkan uang misalnya. Jadi saya merasa ada manfaatnya kalau saya mengajak beliau itu. Setahu saudara Rismond itu ahli apa? Forensik atau digital atau analog atau apa? Setahu saya ahli digital forensik. Nah, ketika yang tadi saudara sampaikan ketika ada misal ada surat, Ya. maka dia kan bisa ngecek analog, bisa membedakan mana yang asli, mana palsu atau dan sebagainya. Sebenarnya harus difoto dan dianalisa dengan programnya ya. Tapi kan paling tidak dia bisa memfoto dan dia tahu bagian mana yang perlu diteliti gitu. Jadi seperti waktu mereka ke UGM tanggal 15, mereka memfoto dan mereka meneliti itu kan sama saja. Kemudian ketika saudara ke rumah Pak Kasmujo, Ya, saudara di situ tadi menyampaikan sebagai wartawan. wartawan. Apakah saudara menjalankan kode etik ketika melakukan wawancara memperkenalkan diri, menghargai haknya? Ya, saya dengan terang-terangan membawa kamera ya, membawa handphone kamera. Mohon Pak izin, apakah Bapak adalah seorang bla 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 bla. Artinya kan kode etik jurnalistik itu selama kita melakukan kegiatan jurnalistik yaitu menanyakan sebuah informasi ke seseorang, artinya tidak memaksa. Kalau memaksakan mungkin saya rusak pagar rumahnya, saya memaksa masuk ke dalam, saya menggunakan kekerasan atau apa. Selama tidak ada hal-hal seperti itu, sejauh pengetahuan saya itu sesuai dengan kode etik jurnalistik. Kemudian untuk yang diupload yang rekaman, Ya. yang merekam saudara atau Pak semua? Kami berganti-gantian, saya lupa. Pokoknya di antara kami ada yang memegang kamera lah salah-salah. Kemudian berkaitan dengan substansi gugatan Ya. ini kan dikatakan oleh Pak ini kaitan dengan video rekor dan audio rekor. Dari video ini pernah saudara lihat? Pernah melihat tapi sekilas saja, nggak terlalu saya dalami isinya. Kemudian terkait dengan scientific evidence yang saudara kan berulang kali mendampingi Pak Rismond ya. Betul. Berarti kan otomatis saling berkomunikasi. Nah, terkait dengan scientific evidence ini yang dilakukan Pak Rismond terhadap apa ijazahnya Pak Jokowi, apa yang dia lakukan? Penelitian apa yang dia lakukan? Saya merasa tidak bisa mendalami itu ya. Penelitian yang dia lakukan itu adalah terhadap sebuah gambar digital dan memeriksa apakah dokumen itu sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Saudara tahu sumber yang diteliti itu sumbernya dari scan ijazah asli atau dia ambil dari media sosial yang diteliti oleh Pak Rismond? Saya tidak tahu ya dia mengambil dari mana. Tetapi secara dia adalah seorang peneliti yang sudah mempublish banyak sekali buku mengenai digital forensik.
Saya percaya dia mendapatkan itu dengan cara yang benar dan melakukan metode yang benar atas penelitian tersebut. Ya, sudah ditanya ya. Oke, saya mendalami majelis, kami mendalami. Yang pertama, saudara saksi itu kaitan tadi ya, saudara kan tanggal 15 itu kan memang tidak ada di ruangan 109 dari itu ya. Ya, seharusnya 109. Ya, saudara memang di luar gitu ya. Saya di luar. Jadi, saudara tidak di dalam pertemuan tersebut. Ya. Nah, kemudian tadi sudah mengatakan bahwasannya postingan UGM resmi itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam isi pertemuan gitu. Ya. Nah, saya ingin tanya gitu ya, seingat saudara gitu, apa postingan UGM pada saat itu? Bahwa para peneliti alias alumni-alumni UGM itu telah melihat skripsi dan pertemuannya berjalan lancar. Seingat saya seperti itu. Tapi saya nggak tahu detailnya ya. Saya nanti mungkin harus saya baca lagi. Ya, itu saya langsung buka ini ya postingan Ya. UGM pada tanggal 15 April ya. Betul. 2005 itu apa ya? Tidak ada ya yang saudara sampaikan tadi itu gitu. Kemudian bagaimana ya? Bagaimana kemudian saudara saudara kan tidak di dalam gitu ya. Ya. Kemudian saudara kemudian menyimpulkan bahwa postingan UGM itu tidak sama dengan pertemuan dalam itu. Gimana saudara menyimpulkan? Itu keterangan dari orang-orang yang ada di dalam, Pak Roy, Pak Rizman, dan Ibu Diva. Dan mereka merasa mereka memerlukan sebuah forum untuk menjelaskan apa yang mereka sebenarnya alami, dan saya sediakan forum itu dan saya siapkan. Jadi makanya saudara memang tidak ada di dalam ya? Tidak ada. Oke, majelis itu nanti kami tambah besar kesimpulan yang berkaitan dengan ini. Yang kedua, kaitan dengan saudara tadi diundang ya oleh alumni tadi itu. Saya boleh tahu ya, itu bentuk undangannya itu seperti apa? Apakah surat, WA? Oh ya, WA saja. Nah, seingat saudara yang diundang ya, WA ini apakah saudara saja atau teman-teman wartawan yang lain juga? Banyak. Untuk ya? Undangannya sih cukup terbuka ya, untuk para jurnalis, alumni UGM dan bla 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 seperti itu ya. Tetapi kalau dikirim ke saya, berarti kan mengundang saya, tanpa harus perlu menyebutkan namanya secara Kira-kira spesifik. kalau apa ya, bunyi undangannya itu seperti apa? Apakah kemudian masalah data atau seingat saudara bunyinya seperti apa? Iya, artinya kami akan memeriksa, kami para alumni UGM akan memeriksa skripsi dan silakan hadir untuk menipu. Sebatas itu saja. Oke, kemudian terkait dengan Pak Kasmojo itu, saudara kan tadi ke sana ya, katakan ke beliau gitu ya, Ke rumahnya. ke rumah beliau gitu. Pada saat saudara datang itu kondisi Pak Kasmojo itu bisa digambarkan seperti apa ya? Seperti kan memang kan secara umur itu kan Pak Kasmojo itu sepuh gitu ya, itu nggak sakit-sakitan juga gitu. Ini peristiwa ini ada apa pelipis ya? Gitu. Ya, buatannya ada apa ya, plaster gitu. Nah, kemudian ketika wajahnya ada plaster, kemudian agak sepuh itu, saya menanya kaitan dengan proyektif wartawan kira-kira gitu, layak nggak orang dalam kondisi seperti itu kemudian untuk dimintai keterangan gitu. Nah, kalau kita merujuk kepada kesehatan, beliau saya lihat masih bisa jalan, masih bisa berjalan dengan cukup cepat ya, cukup cepat. Kalau seandainya kita luka di sini kan bukan berarti kita tidak waras, atau luka di wajah pun tidak berarti kita kalau mau tidak waras dalam arti tidak bisa dimintai keterangan dengan benar, mungkin harus gegar otak atau semacamnya. Kalau menurut saya, atau koma atau semacamnya. Kalau menurut saya luka yang dialami itu cukup ringan dan keadaannya bisa berjalan, bisa
bicara dengan sangat cepat dan langsung mengerti apa yang dimaksud oleh pertanyaan tersebut. Jadi saya rasa layak. Kalau dilihat dari segi fisiknya, kalau dari psikologinya itu umurnya. Karena yang ditanyakan tidak relevan dengan materi gugatan. Ya, di ulang materi langsung ya. Oke, kira-kira pada saat saudara menelpon Pak Sumojo, kondisi beliau seperti apa? Apakah ada semacam rasa takut, rasa cemas? Karena memang kan sebelum-sebelumnya nama beliau kan cukup viral kan gitu ya. Viral. Kemudian kan kalau yang saya dengar gitu ya, ada tenaganya kemudian untuk berusaha untuk memberikan rasa aman untuk tidak beliau gitu. Nah, kira-kira pada saat itu gitu. Saya nggak ngerti rasa aman pada beliau itu gimana? Iya, ketika saudara datang gitu ya, psikologi itu bagaimana kondisi apa? Iya, saya menanyakan kepada tetangganya, apakah Pak Kasmujo ada di rumah ini? Ada Pak, coba saja diketok, mungkin tidak benar, itu saja. Jadi bukan memberikan rasa aman atau rasa takut. Soalnya saya di situ juga tidak bawa apa-apa selain kamera, tidak membawa senjata, tidak membawa apa, kenapa harus ada yang takut? Kalau logika saya ya. Cukup ya? Satu lagi. Nah, tadi saksi kan mengatakan bahwa Pak Kasmujo tidak diperiksa oleh kepolisian. Saudara tahu dari mana? Itu saya tahu sejak waktu saya diperiksa sebagai terlapor ya. Saya bertanya sudah memeriksa Pak Kasmujo belum? Belum ada rencana ke situ katanya. Ya, belum ada rencana ke situ. Itu yang saya tahu sebagai terlapor. Tapi saya juga karena diperiksa sudah. Cukup sekarang giliran dari terbuka 4. Mohon izin yang mulia, terima kasih atas kesempatannya. Kami tidak menanyakan. Iya. Kami akan tanggapi di sini. Iya. Terima kasih. Jadi saksi itu kan yang tahu kan. Ya, jangan menambahkan ya. Oh iya, siap. Tahu-tahu saja. Ya, Siap. makanya itu ya. Mau dia sakit, dia sakit. Kalau dia bisa ngomong udah kan. Iya, dia bisa bicara dan bisa berjalan. Iya, orang tanya kan boleh. Ya. Iya. Mau dia jawab, kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa. Iya. Karena demikian ya. Ditanggapi dalam sebulan ya. Siap. Terima kasih. Yang mulia, mohon izin ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Singkat sekali. Mohon izin. Apa itu? Ada yang terlewatkan terkait dengan adanya skripsi yang diperlihatkan. Apakah itu waktu satu-satunya skripsi yang belum tertandatangani sebatas Pak Jokowi atau ada skripsi yang lain? Lebih kurang seperti itu yang ingin saya tanyakan. Ya, itu jawab. Ada tadi kan yang belum ditandatangani setujunya. Apakah ada yang lain yang sudah ditandatangani? Saya rasa ada baiknya kalau mau memanggil saksi fakta salah satu di antara 3 orang itu supaya lebih jelas. Tetapi yang disampaikan ke saya jelas-jelas yang 2 itu tidak ditandatangani. Tidak ada tanda tangan dosen penguji, yaitu Joko Widodo dan Saminuddin Barorito yang ternyata satu angkatan juga di Artinya, skripsi yang belum ditandatangani oleh penguji bukan satu-satunya atas nama Pak Jokowi, bukan ya? Ya, ada Saminuddin Barorito, minimal 2. Banyak, tadi kan banyak. Ya, ada beberapa, tapi minimal 2. Banyak. Ya. Mendengar dari siapa tadi? Dari yang bertiga yang masuk. Itu pun mendengar dari bertiga. Ya. Iya. Ya, demikian ya. Karena nggak masuk ke dalam kan? Nggak masuk, saya nggak masuk. Ruangan 109 itu nggak tahu Ya. gimana. Ya. Apakah ruangannya bagus, jelek kan nggak tahu ya. Nggak tahu. Ya. Saya melihat pintunya doang. Ya, pintunya. Pintunya lumayan bagus. Terima kasih saksi ya. Izin yang mulia, ada satu juga kami juga bagi Saya aja. Saya yang nanya. Silakan. Mohon pertanyaan ini terkait dengan kejelasan masalah pribadi seseorang yang bernama Bapak Joko Widodo yang mulia. Ya. Jadi mohon maaf, melalui majelis hakim mohon ditanyakan apakah pendidikan Pak Joko Widodo mulai dari SD sampai SMA itu diketahui saksi dilakukan di mana, di kota mana? Ya. Saksi ya. Ya. Joko Widodo kan yang presiden Republik Indonesia Ya. ya. Apakah tahu saksi pendidikannya dari SD, SMP, SMA sampai sarjana gitu kan? SMA saja. SMA saja. Ya, SMA saja. SMA.
Ini pertanyaan SMA saja ya? Ya. Yang lain enggak ya? Yang SMA Ya. apa? Saya sebagai wartawan harus mengatakan apa yang saya investigasi ya Pak Hakim. Ya. Dan yang saya ketahui Bapak Joko Widodo itu bersekolah di SMA 6 Yogyakarta. SMA 6. SMA 6 Yogyakarta. SMA Negeri Negeri ya. 6 Iya. Yogyakarta. Sekolah menengah atas negeri. Ya. Yogyakarta 6. Jakarta. Itu menurut buku aku. Menurut Udah ya. Ya, yang saya tahu hanya itu aja. Karena selain dari itu belum pernah diucapkan. Tidak pernah ke sekolahnya. Enggak pernah, saya nggak pernah. Jadi ada buku alumni itu dia lihatnya. Iya. Iya. Yang tadi sudah ditunjukkan Ya. di P. Itu aja ya. Ya. Dari bukti P28 kami Ya. yang kami tunjukkan, apakah yang bersekolah di SMA 6 ini orangnya yang ini? Ya sini Pak. Ya. Jadi kalau mau lihat P berapa? P28. 28. Apakah orang yang bersekolah di SMA 6 Yogyakarta ini orangnya yang ini? Ya. Ini berarti. Ya, ini yang saya tahu dari Bu Alumni, Bapak dia Ini buku alumni SMA. pernah isi buku alumni UGM. UGM. Harusnya itu kan alumni SMA. Bukan, mohon maaf. Iya. Di sini tulisannya SMA 6 Yogyakarta. Wah, ya. Tulisan UGM ini menerangkan bahwa orang ini dengan nama Joko Widodo dengan foto identitas yang seperti ini adalah lulusan dari SMA 6 Yogyakarta. Lihat dari buku ya. Ya, selain itu saya tidak tahu. Pertanyaan terakhir, Ya. apakah melalui yang mulia, Ya. apakah orang yang disebutkan bernama Joko Widodo yang sekolah SMA 6 ini apakah presiden yang pada waktu saudara saksi bertemu dengan waktu menjadi calon gubernur atau sudah menjadi gubernur itu yang diserai orang saudara saksi, apakah orangnya sama? Kalau itu jelas tidak, Berbeda. beda orang. Apakah UGM pernah membantah buku ini menurut pengetahuan saudara? Buku Tidak. itu pernah dibantah UGM? Tidak pernah. Dan saya sudah menonton 3 kali mungkin podcastnya Pak Bu Ova Emilia tidak membahas itu sama sekali. Tidak dibantah. Tidak. Cukup ya? Ya. Terima kasih ya. Siap. Silakan. Siap. Terima kasih. Ya. Jadi kalau sudah bertanya jangan mengulang kembali nanti